Oke, langsung saja saya hari ini akan kembali memberikan sharing lanjutan dari materi kita sebelumnya, position and angle ya. Dan di sini secara sekilas posisi ya, ada posisi dan ada sudut ya, angle. Posisi mengacu pada ketinggian kamera ya, ketika kita memegang sebuah kamera ya. Dan sudut itu adalah mengacu pada derajat arah kamera ke subjek ya. Apakah kita mau miring ke kiri, miring ke kanan? Nah, itu kita akan belajar semua satu-satu. Nah, di sini ada beberapa istilah ya, susun saja semua. Seperti bird eye. Nah, karena kata-kata bird eye itu seperti mata burung ya, seperti mata elang. Jadi bisa melihat dari kejauhan ya. Kira-kira nanti ada high angle, terus ada eye level, low angle sampai ke frog eye ya. Frog eye itu ya seperti dia di tanah ya. Jadi dekat banget jaraknya dengan tanah. Nah, kita akan satu persatu kita kupas ya. Nah, yang pertama kita akan lihat di sini adalah low position ya, low position dimana itu kita sebut sebagai frog eye, dimana posisi kita tuh seperti katak ya. Jadi kita begitu pendek ya, mendekati tanah ya. Dan ini ada beberapa gaya tangan kita ketika kita pegang ya. Dan di sini saya pakai contoh pakai HP ya. Memang sebenarnya sama aja ya, mau pakai kamera yang besar seperti SLR, gayanya mirip ya, karena kita pasti lebih ke arah menyentuh tanah. Dan memegang kamera pada posisi yang lebih rendah dari mata kita, ya, itu kita bisa menangkap pemandangan yang berbeda dari biasanya ya. Jadi itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bagus dan menawan, karena kan kebanyakan sudut rendah itu, contoh kita di jalanan misalnya gitu ya, kita jongkok atau seperti ini, kita bisa mendapatkan sisi angle yang menarik dan pasti lebih banyak apa? Kelihatan langit ya. Background kita lebih terlihat langit ya, seperti itu. Dan kemudian juga yang paling sering kita lakukan adalah eye level position, di mana kita bisa melihat di sini posisi kamera kita sama ya ketinggiannya dengan mata kita ya. Jadi sejajar ya dengan subjek kita seperti itu. Dan ini kalau bisa dibilang ya ini realistis ya, maksudnya yang paling standar umum semua orang pasti melakukan ini dan hasilnya bagaimana? Bagus sebenarnya. Tetapi kalau sering-sering kita pakai cara yang paling aman istilahnya yang ini, ya nanti jadi monoton ya. Jadi monoton karena kan angle-nya, posisinya, sudutnya sama terus ya, seperti itu. Tapi ini ya bisa dibilang yang aman ya. Kita safety, kalau tadi jongkok atau tengkurap tiduran mungkin bisa bahaya juga ya kalau nggak hati-hati. Nah, ini yang paling aman. Saya yakin ini paling banyak ya yang Susun Sece lakukan di lapangan. Kemudian juga ada posisi yang lebih tinggi ya, high position. Nah, pegang kamera pada posisi lebih tinggi ya, di atas mata. Makanya kita mengangkat tangan kita ke atas seperti itu ya. Memang kamera-kamera yang gede ya, yang besar seperti SLR ya, ataupun mirrorless, sudah viewfinder itu bisa kita tekuk, sehingga ketika kita naikkan kamera kita ke atas, kita bisa tekukan LCD-nya ya, LED-nya itu kita masih bisa lihat ya. Nah, kalau pakai handphone ya, tentu kita harus agak sulit ya melihat viewfinder yang ada di handphone kita ini. Tapi dengan bisa menggunakan posisi seperti ini, kita bisa mengkombinasikan sudut-sudut yang cukup tinggi dan bisa mendapatkan lebih banyak area yang terlihat ya. Karena kalau tadi kita posisi jongkok ya ataupun berdiri, mungkin masih banyak hal-hal yang di depan kita yang nggak terlihat. Karena apa? Posisi kita nggak bisa menggapai yang terjadi di depan. Tapi kalau kita bisa menaikkan kamera kita ke atas, tentu lebih banyak yang bisa kelihatan. Nanti ada contoh-contohnya ya, Susun Sece. Ini hanya sekilas dulu. Kemudian juga ini ada low angle ya. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan posisi tadi yang pertama ya, yang low position. Cuman kalau low angle ini kamera kita itu kita angkat ke atas. Kalau tadi kan kalau Susun Sece perhatikan low position itu kan kamera kita lurus nih. Nah, kalau ini kita jongkok tapi kameranya kita angkat miring ke atas ya. Nah, ini juga bisa menciptakan apa? Kesan kedalaman atau kemegahan ya. Nanti ada contohnya juga. Karena mirip juga ya, langit itu pasti lebih banyak menjadi background kita ya kalau kita main di outdoor. Tetapi nggak harus outdoor ya, nggak harus awan atau langit biru seperti itu. Di dalam ruanganku, misalkan di aula Cingse lantai 4 ya. Nah, itu kan kita bisa melihat langit-langit di atasnya itu kan bagus ya. Nah, kalau kita foto dengan posisi seperti ini, pasti nanti bisa mendapatkan ukiran-ukiran gedungnya yang bagus banget ya. Sama sebenarnya ini eye level yang angle dengan position sama ya, lebih stabil, standar ya, dan paling sering kita lakukan.
Kemudian terakhir adalah high angle ya. Nah ini juga mirip dengan high angle position tadi, cuman kameranya ini kita miringkan ke bawah ya. Karena kalau kita terlalu lurus, yang kelihatan apa? Ujung depan doang, tapi yang terjadi di sekitar dekat-dekat tempat kita itu nggak kelihatan kan. Jadi makanya kita miringkan kamera kita sedikit ke bawah ya, seperti itu. Dan bisa menghasilkan gambar yang deskriptif yang secara jelas menangkap keadaan di sekeliling ya, seperti yang Anda lihat. Nah inilah beberapa posisi dan angle yang kita pelajarin. Nah bisa aja Susung Seci, wah saya belum nih mencoba semua posisi ataupun angle ya, menarik nih ya. Nah Susung Seci ketika nanti di kegiatan Seci, Susung Seci boleh nih mereview kembali ya, mengingat kembali, oh iya ya biasanya sih saya stylenya mah sukanya saya berdiri aja Susung ya, saya nggak suka jongkok-jongkok, apalagi ribet ya saya pakai celana terus nanti jongkok, atau misalnya kadang-kadang saya lagi pakai yang Seci-Seci ya, lagi pakai Pak Centau atau Cipau ya, saya pegang kamera handphone nih, menarik nih, ada angle yang bagus, saya jongkok, waduh agak sulit ya saya yakin ya. Tapi kalau yang untuk sesiung-sesiung mungkin lebih gampang. Dan tentunya di sini saya akan langsung mengajak Susung Seci untuk fokus dan perhatikan apa yang akan terjadi next ya. Di sini saya akan memberikan contoh terhadap posisi dan angle yang sudah saya bahas tadi. Mana nih ya contoh gambarnya, karena saya tidak ada bayangan ya. Nah ya. Oke, pertama ya. Ini kita bisa bilang seperti tadi ya. Kita seperti seekor katak yang sedang di lantai gitu ya, lagi jalan-jalan, terus mata saya lihat ke atas sedikit gitu ya. Nah, inilah posisi yang kira-kira seperti ini. Atau kita tiduran juga bisa, tiduran terus mata kita lihat ke atas sedikit. Nah, itu akan melihat angle seperti ini ya. Nah, dan kemudian saya naik sedikit ya. Saya naik sedikit ya, low angle ya seperti tadi. Kamera saya angkat sedikit, miring ke atas. Nah, mulai nih ya, mulai sudah kelihatan sedikit detail-detail di belakang sana ya. Kalau kita perhatikan tadi, saya belum kelihatan nih yang di tengah itu, yang di panggung tengah belakang itu ada apa sih? Belum kelihatan ya. Tiba-tiba setelah saya naikkan kamera saya sedikit, nah mulai kelihatan di depan panggung itu ya. Ada sebuah rupang di situ ya. Nah, sudah mulai kelihatan jelas nih ya. Dan kemudian saya coba naik lagi sedikit. Saya berdiri ya. Posisi standar tadi eye level sejajar, dan ini sudah kelihatan panggung depan kita. Oh ternyata ada sebuah panggung yang panjang ke depan ya. Saya kirain cuman rangka-rangka besi doang ya, ternyata oh ini saya sudah mulai kelihatan jelas nih. Dan kemudian juga kita lanjut lagi, saya naikkan ke atas sedikit. Lebih kelihatan lagi ya, lebih kelihatan lagi posisi-posisinya, termasuk nanti kalau misalnya ada orang di situ, itu maka kita bisa melihat orangnya banyak ya, ternyata bukan cuma baris depan doang nih. Karena kalau cuma posisinya kita eye level seperti ini, ataupun cuma low angle, yang paling kelihatan adalah relawan yang paling depan ya, barisan paling depan. Barisan paling belakang tuh mungkin kelihatan badannya sedikit atau tangannya sedikit ya, kira-kira seperti itu. Dan apalagi ya, kalau kita sudah high angle seperti ini, kita nggak puas nih, saya seperti tadi ya, naik ke tangga ataupun saya pindah lantai yang lebih atas, saya mau ambil foto. Nah ini saya dari posisi lantai 6 ya, foto ke lantai 4 gitu kan. Nah ini yang didapat seperti ini. Jadi satu panggung, semua relawan jumlahnya saya kelihatan semua, ada berapa relawan, Susung Seci semua, posisinya, formasinya seperti apa sih. Nah biasanya angle-angle seperti ini ya memang bertujuan untuk apa? Kita bisa melihat keseluruhan dan mengambil apa? Formasi ya. Sering ya kita Waisak Seci ada formasi bunga teratai, ada formasi huruf logo Seci lah, ada angka 50 lah dan sebagainya. Nah inilah hanya dengan posisi seperti inilah barulah kita bisa mendapatkan gambar formasi ya. Karena kalau kita berdiri di bawah ataupun kita jongkok tadi yang low angle, tentu kita nggak bisa dapat posisi seperti ini ya. Nah ini beberapa contoh. Kemudian juga ini yang sudah ada Susung Seci nih ya, sedang latihan kemarin. Nah kita coba resapi, kita lihat dengan fokus. Kalau saya jongkok nih ya, posisi seperti ini, ternyata saya bisa mendapatkan apa tadi? Wow, langit-langit di Aula Chingse lantai 4 ini bagus banget ya. Saya bisa dapatkan teksturnya ya, semua dengan indah ya, langit-langitnya, dan dengan gaya tangan lagi show-nya itu ya, semua maju ke depan. Wah itu rasanya benar-benar suasananya itu langsung beda ya, beda banget ya. Kita coba naik sedikit.
Oke, saya udah mulai nih ya. Naik sedikit, saya bisa melihat nih banyak tangan-tangan, ternyata banyak relawan nih yang di depan sana nih ya, di ujung sana. Ya, kemudian juga kalau kita lanjutkan lagi, eye level ya, yang sejajar. Jadi posisi saya, tinggi saya sejajar dengan Susun Sece yang sedang berdiri juga ya, sama-sama berdiri, saya foto. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dan lebih jelas lagi ya. Orang-orangnya semua lebih kelihatan lagi, posisinya semua. Dan ujungnya juga sudah saya mulai kelihatan lebih jauh, bisa melihat lebih jauh lagi. Dan saya masih mau coba lagi ya, naikkan kamera saya ke atas. Ya, posisinya high angle. Dan wow, kita bisa melihat ketika semua tangan Susun Sece ya menyatukan tangan ke atas seperti itu. Bahkan sampai Susun Sece yang sedang memberikan arahan ke kita yang di panggung ada dua relawan di situ, langsung lebih kelihatan jelas lagi ya, ada panggung di situ di depan. Kalau tadi yang low angle nggak terlalu kelihatan ya panggung-panggungnya seperti apa. Dan tentunya juga yang terakhir adalah saya naik lagi ke atas, dan disinilah yang tadi saya sebutkan, kita bisa melihat formasi kita yang begitu indah ya dari atas, yang dimana kalau kita berdiri di bawah atau setara dengan panggung, setara dengan orang, kita tidak bisa mendapatkan formasi ini, kecuali kalau memang kita mau mengambil foto yang ada di depan panggung ya. Kalau yang ikut SOI kemarin, karena ini ada blok A dan blok B ya berarti ya. Nah, yang blok A, blok B ini nggak kelihatan nih, kecuali saya maju ke depan panggung ya, baru saya bisa mendapatkan yang terjadi di depan ya. Tapi kalau saya cuma mau ngambil formasi atau keramaian, saya boleh seperti ini ya, atau mungkin tadi saya di lantai 4 aja sejajar seperti itu. Nah, inilah beberapa posisi dan angle yang mungkin bisa menjadi masukan tips-tips buat Susun Sece ke depan ya, terutama relawan Tsen San Mei ya, yang sudah aktif banget mengambil liputan kegiatan tidak hanya di indoor seperti ini Susun Sece ya, tetapi ketika kita di outdoor, misalnya saya pernah di sekolah ya, lagi ada baksos. Nah, diadakan di aula sekolah, dan kebetulan aulanya itu di tengah-tengah gedung sekolah. Nah, saya coba naik ke lantai 3, lantai 4, dimana seperti biasa murid lagi istirahat ya, murid-murid dia keluar, bisa lihat ke atas, lihat ke bawah aula ya. Nah, saya coba dari angle atas, boleh-boleh saja ya, yang penting ingat Susun Sece harus menjaga apa? Keamanan diri ya. Kadang-kadang kita terlalu seru, kita mundur, ternyata belakang itu tangga atau apa, jadi bahaya. Jadi tetap kita harus menjaga keamanan kita ya. Kira-kira seperti itu ya Susun Sece. Selanjutnya, ya ini juga penting ya Susun Sece ya, sebagai pembelajaran. Sudut atau posisi atau sudut yang berbeda akan menghasilkan interpretasi atau pandangan yang berbeda ya, hasil yang berbeda. Nah, ternyata nih posisi kita berdiri, kalau tadi posisi kamera nih ya, sekarang posisi kita berdiri, kita mau geser ke mana nih? Kita mau depan subjek kita, relawan atau penerima bantuan ya, tentu itu paling bagus ya Susun Sece ya. Depan kelihatan relawannya siapa sih nih, terus penerima bantuannya juga kelihatan ya, benar-benar front ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat ya yang di belakang ya, nah belakang ini sebenarnya mirip kan posisinya dengan di depan kan. Belakangnya apa? Kita membelakangi orang ya, jadi bisa dilihat memang relawan kembang ini yang pakai rompi ini memberikan bantuan kepada seorang, ya saya anggap ini seorang wanita lah ya gitu. Tetapi sayang banget ya, wanita ini dia sedang posisinya hadap ke belakang. Nah, saya nggak tahu emang pembagian bantuannya ini sebenarnya dari seberang sana atau dari posisi si fotografer nih. Karena kalau pembagian alurnya tuh mereka berjalan menjauhi ke sana, berarti saya sebagai fotografer seharusnya apa? Saya harus pindah posisi nih ya, karena ini membelakangi ya, which is kalau membelakangin itu agak kurang humanis ya, tergantung kondisi ya. Memang kalau tadi kayak SOI juga saya membelakangi yang relawan SOI, tetapi untuk case yang lebih close up ya, close up mendekati subjek kita, orang-orang kita, nah ini harus hati-hati Susun Sece ya. Memang kalau dibilang ini salah nggak sih fotonya? Kalau secara salah benar sih nggak salah-salah banget, fatal enggak, cuman memang sebaiknya kalau mau lebih baik bisa kelihatan ya wajah semuanya ya, seperti yang sebelah kiri ya, kita benar-benar di depan mereka, kira-kira seperti itu ya. Dan juga
Di bawah ada kiri dan kanan ya. Susun saja bisa perhatikan ya. Kiri maksudnya apa? Saya berdiri agak ke kiri. Makanya yang kelihatan adalah siapa? Si nenek-nenek yang sedang duduk di kursi roda itu ya. Sedangkan relawannya hanya kelihatan samping ke belakang. Ya, dimana kita nggak tahu nih siapa sih ini relawan. Ya, sekali lagi di Seci memang kita fokus pertama adalah untuk bisa mendapatkan foto relawan Seci ya. Susun Seci semua fokus kita adalah bisa mendapatkan foto relawan Seci. Lantas apakah foto penerima bantuan nggak perlu? Perlu Susun Seci ya. Makanya itulah kenapa kita harus apa? Menggeser posisi kita ya ke kanan dikit. Nah, kalau saya ke kanan nih, seperti contoh yang di bawah itu kanan. Nah, posisinya saya geser ke kanan sedikit, maka akan mendapatkan apa? Dua-duanya ya. Dan ekspresinya juga dapat ya, istilah gitu ya. Sayang banget yang sebelah kiri itu relawannya nggak kelihatan jelas ya, apalagi zaman now masih pakai masker ya. Kalau yang sebelah kanan bawah itu memang lagi nggak pakai masker, so langsung kelihatan wajahnya masih kerasa siapa itu. Tapi kalau yang sebelah kiri, sayang banget ya, kita nggak tahu tuh relawan siapa. Dan kadang-kadang kalau kita bilang, oh ini misalnya contoh ya, ini Wati Sece nih sedang memberikan kupon pembagian beras nih. Yakin tuh Wati Sece? Bisa saja itu Sinta misalnya contoh gitu ya. Nah, jadi ini ke depan Susun Sece mungkin saya tahu bahwa di lapangan itu kadang-kadang kita sering tergesa-gesa ya, terburu-buru, takut momennya hilang. Ya kita lihat, wah si relawannya sudah menyerahkan ke tangannya si penerima bantuan nih. Kalau saya nggak cepet-cepet ngambil, nanti tangannya sudah lepas, dia sudah ngangkat, aduh telat saya. Nah, tetapi ya memang justru sebelum kita berangkat ataupun kita nyampe lokasi, kita harus siapkan dulu batin kita harus tenangkan dulu. Jadi kita sudah ngamatin posisi yang bagus. Oh, kira-kira bantuannya nanti di sini nih. Prosesi memberikan bantuannya di sini. Saya sudah harus siapkan diri saya berada di posisi seperti di sini nih, misalnya gitu kan. Sehingga ketika para penerima bantuan jalan terus nih, udah kita pantengin aja di situ, diam aja di situ, pasti udah dapet angle yang the best. Tinggi badan seseorang itu juga berpengaruh besar terhadap position and angle. Coba Susun saja pikirkan ya, misalkan nih, ada anak kecil, kita minta dia fotoin dong. Misalnya ada ya, misalnya orang tua punya anak nih, suruh anaknya fotoin dong, fotoin papi mami dong, misalnya gitu kan. Ketika dia foto, karena anak kecil itu apa? Ya masih kecil, masih maaf kata masih tinggi badannya masih ya mungkin di bawah 100 cm contoh ya. Tentu dia posisi fotonya gimana? Dia pasti low angle ya. Kamera dia pasti dia akan miringin ke atas seperti ini. Nah ya, berbeda dengan kalau kita suruh orang dewasa yang tingginya serupa, misalnya anggap 160-an cm dan yang foto juga kira-kira 160-an cm sejajar ya, eye level. Nah tentu bagus nih ya, kira-kira seperti itu. Dan saya pernah ketemu juga ada relawan yang memang dia lebih tinggi dari saya, jauh ya, lebih tinggi. Saya perhatiin setiap kali dia kirim foto, saya lihat ini kok fotonya semua angle-nya kesannya kok dari miring gitu ya, seakan-akan tuh kepala lebih besar daripada kaki saya. Apa yang terjadi ya? Nah itu dia pakai high angle. Kenapa? Karena dia kan tinggi. Dia kalau tinggi, kalau dia sejajar mata, nggak kelihatan ya. Karena yang dia foto, maaf kata, lebih pendek nih, istilahnya gitu kan. Nah, jadi dia harus memiringkan kamera dia ke bawah sedikit ya. Which is itu namanya jadi high angle kan, seperti ini. Ya, makanya hasil fotonya juga berbeda. Nah, makanya ini tips-tips juga sebenarnya, kalau buat orang yang lebih tinggi nih, Susun Sece, itu boleh kita belajar apa? Kita menurunkan diri kita sedikit nih. Turun dikit ya, supaya kita bisa sejajar dengan subjek yang mau kita foto ya, kira-kira seperti itu. Saya akan tes ya. Susun Sece, coba dong jawab di chat ya, di chat Zoom ini. Nanti kita sudah belajar benar. Ini angle apa ya Susun Sece ya? Coba bisa jawab nggak nih ya? Ayo, saya butuh partisipasi dari Susun Sece. Apakah tadi menyimak nggak ya penjelasan saya tadi ini? Angle apa nih ya? Ayo coba dong kasih jawaban ke saya. Ya Susun Sece, saya tunggu ya. Ada yang jawab nih. High angle. High angle atas, high angle. Oh, ada lagi yang punya jawaban lain selain high angle? Mungkin tidak sependapat ya dengan yang lain. 3, 2, 1. Oke, kanan high position ya. Oke, kanan jawabannya. Nah, ini benar ya Susun Sece. Ini semua adalah high angle dan bisa juga high position ya. Tergantung ya, bisa aja kita berdiri dengan kamera kita, tangan kita angkat ke atas, atau kita manjat tangga ya untuk bisa mendapatkan apa sih yang terjadi di situ. Oh, ternyata itu ada meja bundar, ada rupang, ada air. Oh, ini lagi prosesi Waisak nih. Nah ya, ini high angle. Tapi kalau kita berdiri saja sejajar dengan mereka, kita nggak tahu nih di belakang situ ternyata ada meja ya. Ya, Susun Sece udah paham ya. Oke, lanjut ya. Betul sekali high angle. Lanjut. Ini angle apa Susun Sece? Ayo bantu saya jawab lagi. Yang belum memberikan respon tadi boleh ya kasih respon sekarang. Ya, angle apa nih?
Ada yang bilang eye level. Oke, eye level. Wow ya. Ada yang berbeda mungkin? 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Waduh, mantap. Ini kayaknya Sung Sece, ini peserta kita semua udah pintar semua nih ya. Jadi sudah paham banget kayaknya ya. Bagus ya kalau memahami dan sudah ini tinggal dipraktekkan saja. Betul sekali ya, ini eye levels. Saya ini relawannya siapa ya? Oh ya, ada Joshua Tisece, ini ngambil foto, dia benar-benar sejajar dengan orang ya. Lanjut lagi. Nah, ini angle apa ya Sung Sece ya? Ayo bantu saya jawab lagi. Angle apakah ini? Ya, ada bawah. Oke, ada yang jawab bawah. Terus ada apa lagi nih? Low angle. Ya, apa lagi? Wow, low angle. Oke. Ya, kanan Sung Sece jawabannya. Nah, memang ini bisa dikatakan low angle ya. Bisa dikatakan low angle karena ini kan mereka anak kecil, terus ada para ibu guru yang duduk. Tapi juga selain low angle, bisa juga low position ya. Low position, tapi ya ini sebenarnya bisa dibilang apa? Eye level juga Sung Sece ya. Eye level dalam arti ketika saya jongkok, posisi kamera saya sejajar dengan mata juga. Jadi seperti anak kecil, saya juga ikut seperti anak kecil ya. Tapi tidak salah juga sih kalau low angle, bisa juga ya, bisa juga menghasilkan foto seperti ini ya. Oke. Dan terakhir nih, angle apa nih Sung Sece? Ya, angle apa nih? Ya. Ini tes terakhir ya untuk Sung Sece. High. Oke. Ada lagi eye angle juga. Oke. Ya, sebenarnya sih jawabannya adalah yang paling benar adalah ya. Ini low angle ya. Ya, low angle kenapa? Karena kita jongkok sambil kamera kita naikin ke atas ya, miringin ke atas. Baru kita bisa dapat langit-langit ya. Itu. Kira-kira seperti itu ya Sung Sece ya. Kalau high tentu kita nggak bisa dapat langit ya. Agak sulit ya. Oke, kanan responnya Sung Sece yang bisa saya sampaikan hari ini. Penutup, relawan Chen Samme memegang peran yang sangat penting dalam menjalin jodoh baik. Ya, karena kita melalui media cinta kasih itu sangat menyebar dengan cepat sekali. Makanya Chen Samme itu sangat-sangat luar biasa jodohnya dengan begitu banyak orang ya. Karena setelah kita liputan, kita kirim hasilnya menjadi buletin, menjadi artikel di website, bahkan sampai ke Taiwan dan seluruh dunia. Semua kita menjalin jodoh dengan begitu banyak orang. Bahkan yang kita tidak kenal pun mereka bisa terharu, terinspirasi karena karya-karya kita. So, jangan menyepelekan tugas kita sebagai seorang relawan Chen Samme. Oke, kanan Sung Sece semua, kanan.